Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh kami berserah kepada-Mu. Sungguh ku berserah, ku percaya. Sungguh ku Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
ombak ke laut, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Shalom, keluarga sahabat Mesbah pagi, shalom semuanya. Biarlah kita terus berantusias datang kepada Tuhan, setiap hari mengucap syukur, menyembah nama-Nya. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang baik, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, penyertaan, nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami saat hari ini. Biarlah terus kami Tuhan datang menyembah-Mu, memuji nama-Mu, memuliakan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita angkat syukur kita buat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang Ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan
kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagi. Katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Mari sembah Dia, angkat syukur kita pada Tuhan. Sebab pagi yang indah ini Tuhan masih memberkati. Haleluya. Oh. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, hanya untukmu Bapa, sebab Kau yang layak Tuhan. Kiara Bapa ya se kiara layana, kiara ya si kiara laya Bapa, kiara ya se kiara ya si kiara laya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Kiara ya mo. Ya Bapa ya syukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagi. Di setiap langkahku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku.
di setiap langkahku. Katakan kita bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, memujimu, ku memujimu, memujimu Tuhan, ku Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Biarlah melalui doa, pujian, penyembahan kami pagi hari ini Tuhan, itu menjadi rupa yang harum bagimu Tuhan. Engkau berkenan hadir dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga dimanapun kami berada. Engkau hadir, Engkau menjamah kami, Engkau memberkati kami. Sebab pagi ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Yesus yang siap, sama-sama katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Apakah suara saya jelas terdengar? Haleluya. Ya. Selamat kita berjumpa kembali pagi hari ini. Berkat Tuhan selalu baru. Setiap hari, setiap pagi selalu baru buat kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 9. Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai dengan 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Perikopnya adalah hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Haleluya. Perikopnya pagi hari ini di sini hal mengikut Yesus. Nah, saya memberikan tema adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau kita melihat dari bacaan tadi, di sini ada tiga orang. Ada tiga karakteristik mengikut Kristus. Kita ada di pilihan yang mana? Nah, pagi hari ini mari kita belajar sama-sama tiga karakteristik dari tiga orang yang mengikut Kristus, yang menyebut mereka mengasihi Tuhan, yang menyebut mereka sangat menghormati Tuhan. Nah, di sini ada tiga poin. Poin yang pertama adalah ayat 57 sampai 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Poin yang pertama adalah orang ini adalah orang yang sangat menggebu-gebu.
ini adalah sangat bersemangat untuk ikut Yesus. Nah, tetapi ada satu peringatan Yesus kepada orang yang bersemangat ini. Orang yang terlalu bersemangat, orang yang terlalu bergairah untuk ikut Yesus. Sehingga dia berkata, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bukankah dia sangat bersemangat? Kemana saja Tuhan, aku akan pergi. Begitu bergairah, atau apakah dia terlalu terburu-buru? Tetapi di sini ada peringatan Yesus kepada orang yang pertama ini. Karakteristik yang pertama adalah Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, hal ini Tuhan ingatkan kepada pengikut Kristus yang pertama. Bahwa mengikut Yesus itu adalah, di sini dikatakan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya mengikut Yesus itu adalah ada rasa tidak nyaman. Ada ketidaknyamanan untuk ikut Yesus. Karena pada zaman dahulu kalau orang itu kalau mereka melakukan perjalanan jauh, ya zaman dulu mereka jalan kaki atau naik binatang ya, naik onta. Di tengah jalan mereka capek, mereka cari tempat untuk beristirahat, bukan tempat untuk penginapan, tapi mereka cari tempat di mana di pinggir jalan mereka cari tempat untuk duduk, istirahat, dan meletakkan kepalanya untuk nyender, untuk istirahat. Untuk apa? Supaya fresh, supaya mereka melepaskan kelelahan, melepaskan rasa capek mereka. Nah, begitu juga kita ikut Tuhan ya, kita harus melepaskan rasa ketidaknyamanan kita. Ada hal yang gak enak, ada hal yang tidak enak ketika kita ikut Yesus. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika ikut Yesus, yang kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib, kita harus benar-benar merasakan hal-hal, ada penolakan-penolakan ketika kita mengikut Yesus. Jadi bukan hanya semangat saja, bukan hanya kita terlalu bersemangat untuk ikut Yesus, tetapi ingat ada peringatan Tuhan Yesus, bahwa peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah ada hal yang gak enak, ada hal yang tidak nyaman. Jadi poin yang pertama, ciri-ciri orang yang mengikut Yesus adalah orang itu mau dan bersedia untuk dibentuk. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau dan bersedia dibentuk oleh Tuhan. Karena hal mengikut Yesus, ada banyak hal-hal ketidaknyamanan ketika kita ikut Yesus. Itu tantangan kita yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, karakteristik yang kedua, di situ dikatakan ayat 59 sampai dengan 60, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Nah, yang pertama, tadi poin yang pertama, ada orang yang terlalu bersemangat untuk ikut Yesus. Begitu bergairah untuk ikut Yesus, sehingga dia menawarkan diri. Nah, yang kedua di sini, Yesus menawarkan diri kepada orang itu. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah, beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan, orang ini tidak dikatakan bahwa bapaknya sudah meninggal. Tidak. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya apa? Poin yang kedua ialah ciri-ciri untuk mengikuti Yesus adalah ia mau menempatkan Yesus sebagai prioritas utama. Ya. Prioritas yang benar itu yang harus utama sebagai murid Kristus adalah dia harus memprioritaskan Yesus yang pertama.
Orang tua bukan hal yang salah, tetapi di sini bicara tentang prioritas. Jangan tunggu. Di sini katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Di sini berbicara apa? Padahal di firman Tuhan katakan bahwa orang tuanya belum meninggal. Tidak disebut bahwa orang tuanya belum meninggal. Mungkin saja orang tuanya masih muda. Mungkin saja orang tuanya meninggal nanti 20 tahun yang lalu akan datang, atau 10 tahun yang akan datang. Tetapi dia sudah berpikir, tunggu dulu, saya melayani Tuhan, tunggu dulu saya ikut Tuhan kalau bapak saya sudah meninggal. Jadi menunda-nunda, menunggu panggilan Tuhan. Jadi di sini dikatakan poin yang kedua adalah kita harus menempatkan Yesus sebagai prioritas yang pertama. Ya, keluarga adalah penting, orang tua adalah penting, tapi jangan menunda-nunda, jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani di Olti, ayo jangan ditolak, ya. Jangan tunggu sampai orang tua kita meninggal, nanti tunggu kalau saya sudah pensiun kerja, tunggu kalau saya sudah tidak ada kerja, baru saya melayani. Itu artinya kita tidak memberikan prioritas kepada Tuhan. Tapi mari kita memberikan prioritas yang utama kepada Tuhan. Yesus adalah yang pertama. Yang ketiga, poin yang ketiga yang terakhir di sini dikatakan ayat 61 sampai 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu keluar dengan keluargaku. Nah, poin yang pertama adalah orang yang bersemangat untuk ikut Tuhan. Kemanapun aku akan ikut Tuhan. Yang kedua adalah diajak oleh Tuhan. Nah, Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Nah, itu ada ayatnya. Nah, di sini ada yang ketiga, karakteristik yang ketiga di sini, ada seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Nah, di sini ada 3 karakteristik. Poin, ada satu juga peringatan dari ketiga ini, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, ini satu peringatan buat orang yang ikut Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, bahwa orang yang sudah siap membajak tetapi masih menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi poin yang ketiga, ciri-ciri orang yang mengikut Yesus adalah dia rela, dia mau untuk membayar harga. Apapun yang harus dibayar, dia mau bayar harga. Dia mau untuk bayar harga sesuatu yang artinya apa? Sesuatu yang harus ditinggalkan dan dilepaskan untuk mendapatkan Yesus lebih lagi. Jangan menoleh ke belakang. Jadi kita harus meninggalkan sesuatu, dan lepaskan sesuatu yang di belakang kita untuk mendapatkan Yesus lebih lagi. Jangan lihat ke belakang. Ikut Yesus, jangan lihat ke belakang. Apapun yang harus kita bayar bukan untuk hanya buat sesuatu buat Yesus, tapi apa? Yang harus kita lakukan adalah harga sebuah kerelaan kita untuk ikut Yesus. Ini yang paling penting. Ada kerelaan kita untuk Yesus. Ada harga yang harus dibayar, yang harus kita tinggalkan sesuatu yang lebih yang di belakang kita. Tapi kita harus melihat ke depan untuk kerajaan Allah, untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Jangan menoleh ke belakang. Ingat apa yang terjadi dengan istri Lot. Karena dia melihat ke belakang, karena dia menoleh ke belakang, artinya dia menyesal. Dia menyesal meninggalkan, sehingga dia menjadi tiang garam. Dan yang terakhir, ayat yang terakhir, Filipi 3 ayat 7-8 dan yang ke-10. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus.
Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Mari apa yang kita anggap dulu seperti wah luar biasa, mari kita tinggalkan, ya. Tapi mari kita cari Tuhan, mengenal kuasa dan kebangkitan Tuhan. Mari kita menjadi penjala-penjala manusia, kita memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya percaya Olti akan mengalami satu terobosan dan lompatan yang dahsyat ketika kita benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan Engkau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan tahu skala prioritas untuk mengikut Yesus Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan adalah supaya kami semua memiliki kerelaan untuk bayar harga untuk ikut Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih berkati jemaat-Mu di BOLT. Berkati pengembalaan Pak Adi, Mbak Emi, anak mereka, keluarga mereka, Tuhan Engkau memberkati. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan memberkati. Jemaat GBOLT Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin. Bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Terima kasih buat Mesbah Pagi Bersama. Terima kasih Tuhan buat doa, pujian, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus memprioritaskan Engkau. Kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Untuk mengikut Engkau, untuk mengiring Engkau ya Tuhan. Seumur hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hari lepas hari kami semakin Tuhan menjadi seperti Engkau. Engkau menuntun kami di dalam perkataan kami, di dalam
dalam pikiran kami, di dalam perbuatan kami, dengan segenap hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hari lepas hari Engkau terus memperbaharui kami untuk menjadi seperti Engkau, untuk tetap mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Biar kami tetap mengandalkan Engkau, mata kami terus tertuju kepada Tuhan, hati kami terus tetap melekat hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus buat keluarga besar gerejamu GBI Olympic City. Kami bersyukur ya Tuhan buat keluarga besar Mesbah Pagi bersama Tuhan. Terus Tuhan Yesus Engkau menuntun umatmu. Terus Tuhan Engkau memberkati umatmu. Bahkan mengurapi umatmu Tuhan setiap hari ya Tuhan. Dan kami perkatakan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari yang Kau jadikan baru pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tanggal 4 November tahun 2022. Engkau menyertai kami Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap Tuhan suami-suami kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap istri-istri kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anak-anak kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap Tuhan orang tua kami. Kami mengucap syukur buat setiap Tuhan usaha kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah Tuhan anak-anak kami. Tuhan buat apapun juga ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan Tuhan buat segala sesuatu yang boleh terjadi, yang boleh kami alami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau terus Tuhan yang menguatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Tuhan Yesus kekuatan kami. Allah kami Tuhan yang kami percaya. Tuhan Engkau kota benteng kami ya Tuhan. Engkau yang tetap menghibur kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami, kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Biarlah Tuhan Pak, sepanjang hari ini kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Kami lebih lagi Tuhan mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi anak-anak-Mu sepanjang hari ini Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebelum melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari ini, arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkat tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Allah Roh Kudus, kita terima bersama-sama mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah, limpah, limpah. Amin. Terima kasih Kak Rio, Kak Debbie, Pak Meki buat pelayanannya. Pagi ini Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Bu Dia, Bu Rumanti. Tuhan Yesus memberkati Pak Sutiono, Bu Herta, Cik Lia. Tuhan Yesus memberkati Kak Elan, Bu Wilia, Pak Pius, Bu Elga, Pak Oke, Kak Yenti, Kak Yanuar, Bu Dena, Kak Nova, Bu Siska, Bu Liana. Tuhan Yesus memberkati Mbak Dinar, Pak Dokter, Bu Vin, Pak Tarigan. Tuhan Yesus memberkati Pak Ganda, Bu Novi, Kak Apri, Kak Roma, Kak Norman, Kak Desire, Pak Tommy, Oma Sieni, Bu Yohana. Tuhan Yesus memberkati Bu Tanti, Bu Herlina, Mas Nur. Tuhan Yesus memberkati Bu Yulia Katarina. Tuhan Yesus memberkati Pak Binsar, Bu Monik, Kak Raymond. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini, diberkati oleh Tuhan. Mari kita kasih semangat buat teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Semangat semuanya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Bapak Ibu, Tuhan memberkati memberkati. semuanya. Selamat beraktivitas. Shalom. Shalom.